sekolah mau boleh gitu sampai ke tapi alhamdulillah anu kahiji juara kahiji anu ayeuna kedua sami kene juara kahiji kan mudah-mudahan kita film ya ada generasi teh hayang hafiz Quran hafiz mana we gitu bisa jadi yang bali lembut ka mana bade di keceko pun adi heula da hafiz Quran diri ya di Asyik Hoiriyah eta di Subang bulan coba mengejakan minum itu mudah-mudahnya ayah doa ayah ieu segalana insyaallah mudah-mudahan kamu kan kayak jika istri kedua istri ya kepala sih kita yang finishing di Lowi Gajah mengambil keluar ke sapar kota wasit sekarang barudak kinerja kerja ngakara itu baik abdinya benten dari gitu dah ya agama kacau mungkin malar itu keluar dari anu biasa apapun sahwa nyata sakok sahwa pun bebas kan ibadah kita kemudian coba alhamdulillah waktu duha parema waktu ayeuna nuhun parema waktu asa parema gitu kemudian pelarian daino anu di sapraknya alhamdulillah gitu kalau awasan itu ke Abah Anom litasi sama Suralaya ada masih kan aja masih ngantuk mau gitu alhamdulillah atau paling terkenal sang awas kenal sama dengan jajan bawa dengan sensi dengan dia sadar gitu ngomong gitu ya kita ada guru atau ngawas kuping gitu nah ngawas kita pada bujeng-bujeng gitu subhanallah ini sahabat alhamdulillah kita bertemu dengan saudara kita nih yang dari Kopo ya dari Kopo alhamdulillah berbagai pengalaman. Jadi mudah-mudahan menjadi satu inspirasi bagi kita semua banting setir untuk memulai kinerja dan kerjanya di sebuah perusahaan Grab. Ya. Jadi ngomong-ngomong namanya siapa? Nama saya Encep Samsudin. Ini sama Encep Samsudin Di Bandung asli. Wahil orang Bandung asli. Dan alhamdulillah ya ada anaknya yang sekarang dimasukkan ke lembaga TAFI. Mudah-mudahan itu masih berproses lagi. Ya mudah-mudahan. Itu ngomong-ngomong itu yang umur berapa tahun yang di TAFI? Yang 4 sekarang. 4 tahun. Yang 4 tahun. Laki-laki gitu. Ya. Yang istri mah masih di aliyah dia kelas 2 sekarang. Kelas 2. SMP. Itu yang TAFI mah belum 4 tahun kan dia. Berapa tahun? Masih seiring waktu jalan dengan umurnya sudah insya Allah mudah-mudahan jadi angkat derajat keluarga kita gitu. Ya mudah-mudahan. Insya Allah. Karena ini mungkin sudah jadi ketetapannya ketika ada anaknya itu yang bisa ataupun yang mampu menjadi seorang hafiz nanti akan dikasih mahkota ataupun jubah gitu ya. Itulah yang cara bidik kalau bahasa sekarang kok. Jadi ada satu konsep nih sahabat nih yang bikin enak di kita karena konsepan Sia ini yang dibayangkan itu adalah yaumil akhir nanti. Berarti perjalanan hari ini harus jelas itu perjalanannya ya. Itulah jangan disia-siakan waktu. Satu itu kita per detik dihitung. Makalah isilah per detik itu dengan zikir. Kata guru saya yang ya Allah maghfirlah wa semua bawa terjadi. Amin ya Allah. Nah itulah kita kan jangan disia-siakan segala sesuatu juga. Terus aja isi dengan zikir, terus dengan zikir. Seiring kita celaka juga atau seiring kita mati juga dimanapun juga insya Allah tidak akan mati sia-sia. Tidak akan mati sia-sia ke satu kita lagi dimanapun juga kita lagi bekerja lagi apa dikir bersama di hati dikir hoki namanya insya Allah kita lebih tentram hidup lebih terarah meskipun rata kita di
WC juga kan hobi namanya juga dari dalam hati, jadi nggak ada keluar tapi di dalam terus dikirim sama ketukan nadi kita. Nah itu maka insya Allah sekarat pun dari sana ya mudah-mudahan mati sahih. Itu yang kita harapkan. Belajar. Saya juga sebelumnya mah waktu di Darussudur di Abah Sepuh itu belum ketemu sama yang gini, belum ketemu. Pas dia diarahkan, saya ngaji, terus ada dalam dikirimnya itu. Ya insya Allah bermanfaat bagi semua. Saya kasihkan juga 786 Bada Isa Bismillah. 786? Iya, nah itu. Insya Allah jangan batal 1 tahun. Nanti akan ketemu sama yang punya hodap itu, sama yang punya ciptaan itu. 786 Bismillah. Insya Allah saya kasih nih resep. Mudah-mudahan ya buat manfaat semua, buat semua. Insya Allah itu lahir mimpi-mimpi atau ya itulah kemujizatan Allah dan di sana ya Bismillah benar-benar kata orang tua dulu mah Bismillah teh bisa ngapung. Itu Bismillah teh bisa nyagerkeun naon. Bismillah, nah Bismillah nu mana? Itulah kita cari nih. PR buat kita semua nih. Bismillah yang mana nih? Bismillah. Ternyata yang sudah dipelajari itu iya Bismillah iya. Oh iya pantas. Orang-orang dulu ya mujarab. Gitu. Ini mungkin hasil dari kajian di Suralaya ya? Sebelumnya. Sebelum. Jadi lahirnya ke Suralaya itu dari arahan itu saya. Dari Darussudur. Dari Darussudur teh ada pemahaman ya ada yang ngasih tahu. Nah saya nggak pernah nanyain yang naon yang kangen gitu. Saya kerjain terus. Ternyata lahirnya ya itu sampai saya menangis, terus juga menangis. Dan lain di dia deui hidup teh jing tingkatnya dia beda deui jing cari deui. Ternyata itu guru mah ternyata ya, seorang guru menyuruh untuk itu untuk benar untuk mengarahkan kita ke yang lebih dekat gitu. Madrotillah ke jalan yang benar diridoi Allah belajar. Terus gini aja, saya kan pernah gitu masuklah di pengajian Suryalaya. Apakah ini mungkin sayanya yang waktunya itu kurang? Karena kan di sana juga ada perkumpulan pengajian Suryalaya. Kan biasa ada manakiban. Yang kalau di sana itu si waktunya paling dari Bada Isya itu masih siang kalau Bada Isya. Iya. Kalau di sana itu mulainya itu dari jam 10. Kalau dari Bada Isya itu biasa ngobrol-ngobrol sharingan. Kalau dari jam 10-nya itu ada manakiban yang biasa itu kalimatnya mankobah. Yang jadi yang disairkan seperti disairkan. Itu pepatah jadi pepatah Abah itu kan yang dulu ya terjadi sebenarnya itu sebenarnya. Abah itu abah yang mana? Makanya kan anom semua ini. Abah yang bapaknya Sohibul Wafat tadi Arifin. Itu Abah Anom namanya teh Abah Anom teh Sohibul Wafat tadi Arifin. Berarti manakiban itu isinya pepatah, nasihat yang ya mudah-mudahan dikerjakan itu nggak ada ruginya, bahkan enak, ya itulah kayak saya juga itulah disebut mengaji itu diajar dan semua nggak ada yang senior di dalam agama dan semua belajar semua sampai akhirnya yang meninggal juga belajar disebutnya ya itulah husnul khotimah. Jadi kalau saya pernah dengar ya, kalimat-kalimatnya itu kan biasa disairkan. Man kobanu kahiji wa iwalti ulajail kaniyaya di antara kepada manusia. Ada yang seperti itu, terus akhirnya ada yang kayak
pepatah biasa. Gitu disebutnya itu. Ulah jadi ada yang satu syairnya ulah ingkah lamun kapanah. Nah itu tuh wah sangat dalam sekali kalau kata ini ulah ingkah lamun kapanah. Ini maksudnya gimana? Ada. Jadi lamun ceparik bawasnya mau kata Sunda teh lamun kapanah teh ulah ingkah. Ulah nyapi. Nah ulah nu salah teh. Nah manehan salah teh. Gitu. Harus benar-benar dikaji tadi pula. Itu ngaji diri itu kata akhir mah ngaji diri kata dia. Kita ngaji diri. Ai abang iya itu anak jadi samungin bener-bener tetap bener diolahnya mah bener dari hati kita dari hati. Sama Agim dulu sebelum saya di Agim. Pernah dia. Alhamdulillah lama dari sekolah itu SMA sampai keluar, sampai kerja, sampai nemuin istri, sampai dibawa istri juga ke sana. Ternyata ya sesuai dengan ininya kerja repot ya. Jadi saya mundur gitu. Ya alhamdulillah. Tapi hampir sama itu semua. Cuman yang benar-benar mendekatkan kita di dalam pekerjaan apapun ya bag-bagan agama gitu dalam berpengalaman di dalam sholat sunnahnya berbeda sangat banyak benar-benar subhanallah gitu. Jong-jong lah yang saya harapkan satu mati syahid itu saya nggak ada yang muluk saya nggak pernah mikirin harus gimana harus enggak kita mah ya gitu ya tujuan mati syahid itu di mana-mana mulia atau mati syahid udah jong kan gitu apa yang dicari lah uang mah dan ngikutin kita dan ngikutin gitu. pasti bakal ngikutin karena kan kalimatnya itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu man yasha'u min haitsu la yahtasib. Kita mampu bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah nih lebih enak lebih subhanallah lebih. Terus yang kedua ya. Nah, apakah nada-nada ketika kita berzikir yang suka la ilaha illallah apakah itu perlu sama gimana? Itulah dzikir jahar yang seingat saya dzikir jahar itu dzikir yang menghilangkan semua rupek di kepala. Mau utang, mau apa dengan pikir la ilaha illallah ke atas menghalangi dari atas godaan iblis yang suka menggoda kita meskipun lagi apa-apa iblis apalagi lagi sholat lagi apa-apa juga mengganggu dan ke kanan dari arah kanan yang ke kiri dari arah kiri. Maksudnya itu gangguan dari kanan gangguan dari kiri kan iblis semua berbagai arah dicoba dia dari kanan nih berhasil enggak dari atas nih berhasil enggak dari kiri nih berhasil dari belakang makanya kita jaga dengan di kiri itu karena lafaz la ilaha illallah itu kan ibunya di kiri. Maksud ibunya gimana? Ibunya di kiri la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah tidak ada lagi la ilaha illallah kita untuk atas ke kanan ke kiri itu hanya sekedar simbol itu kan ramai gitu buat ramai gitu itu ada hadisnya ada itu dan cuma saya nggak makanya saya ngaji kuping ini namanya jadi kurang mendalami ya kalau mendalami kayak ajengan sebutnya itu ajengan kan harus saya juga jauh bangetnya saya cuma ngaji kuping namanya juga kita mendengarkan terus ke satu nih dzikir jahar keduanya nah itulah harus berbarengan dengan dzikir kopi yang dzikir kopi itu yang dirahasiakan ketika dimasukin kita kan masuk Suralaya itu masuk Torekat Naksabandiyah ada satu bukan momennya satu ini
talqin. Yang dimasukkannya talqin itu dimasukkan 8 itu nggak bisa disebutin 8 rahasia kan itu kan 8 rahasia karena takutnya didengar sama iblis. Tapi kalau didikirkan itu sangat manjur sekali buat pengusir iblis. Tapi itu khusus untuk orang-orang yang dosa yang berkeliaran ya. Orang-orang yang ditalqin. Orang-orang yang mau masuk ke masuk raya mau keluar masuk kalau nggak ditalqin kata saya no. Tapi sesudah ditalqin insya Allah kita rantai meskipun kata abah teh mah sim kuring lamun ka neraka pun tangan weh cek abang temen sarungna teu bisa awakna sarung itu rantai dari semua dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW ke bawah sampai ke kawat ke talqin yang sekarang juga yang patut kita ikuti itu. Jadi setiap orang-orang yang sudah ditalqin ada rahasia tertentu keberuntungan. Nah itu satu keberuntungan yang luar biasa itu yang saya cari-cari sampai sekarang 44 tahun nih saya cari-cari ternyata ini ya Allah ini yang saya cari-cari sehingga saya bertanya ajengan punten yo makanya di WC bisa dikir dikir naon heula aja ajengan teh mata eta dikir naon aja kan dikir teh loba teh dikir kopi ngaran teh makana dikir kopi di bejaanana di waktu ditalqin kan itu nama ulah di beja-beja lantaran iblis bisa ngadengi bisa ieu bisa apaleun gitu mah panas ditalqin geus dijagaan geus dicek pareposan dikunci ieu tinggal melaksanakan saya gitu. Berarti kalimat-kalimat talqin itu rahasia yang sudah ditalqin tapi ya udah ditalqin nih lupa lagi gitu. Nah patut kita ingatkan supaya dia ya terus berpikir. Berarti kalau gitu kalimat-kalimat talqinnya itu dikhususkan bagi mereka yang sudah ditalqin tentunya yang masuk ke sana kan yang udah sabadia gitu. Berarti saya emang nggak perlu tahu dan nggak bakalan dikasih tahu. Kalau pingin tahu silakan bertalqin ke wakil talqin. Nggak ada sembarangan, nggak bisa sembarangan nih. Kita kajengan yang suka sering gitu nggak bisa dia. Selain wakil talqin yang menalqin, nah itulah. Selain wakil talqin yang menalqin itu bisa. Tapi yang selain bukan wakil talqin itu tidak akan cek sunat emang mau ngalait mau ngarantai kalau luhur-luhurna. Berarti dari hasil talqin itu seperti yang diungkapkan tadi abah kan apabila abah masuk surga pun tangan sarungna gitu insya Allah ada kabawa yakin gitu meskipun ratusan juta kan abah mah ratusan juta seingat saya murid-muridnya dia sampaikan ke Filipina, Bangladesh, Brunei, Malaysia kan itu di satu tempat kan di Surabaya sampai saya juga abah ya sakia ya Allah ya Rasulullah. Tapi maksud sarung di sana mah bukan sarung yang dilihat sama mata kita atau gimana? Atau emang sarungnya gitu yang harus dipegang? Jadi itu disilokakannya cek paripalsna bukan sarung yang dipakai tapi ikatan batin ya talqin itu secara tidak langsung kan kita berantai setelah ditalqin dikirnya juga sama yakin meskipun kita ke Arab dikir waktu torekat sabaniyah tetap la ilaha illallah dan nadanya juga sama saya di mana-mana masuk sini masih ini mereka bukan dengerin nanti dari bawah bukan tapi kita nggak apa-apa kita masuk aja gitu. Kita ikutin aja dia dulu setelah dia beres baru kita ke pinggir baru melaksanakan berarti la ilaha illallah trek itulah kopi ada yang gini kan itu ketukan hati namanya itu kopi. Dengan seiringnya kita lapat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ini terus supaya tidak lupa
Makanya kalau tasbih, nah itulah. Sehingga tasbih kalau jatuh berarti tidur dia. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sama dengan tarekat Naqsabandiyah yang saya tahu. Karena ada satu itu rahasianya, ketukan hati namanya. Hati kita kan hati ada dua. Hati yang benar-benar hati murni, hati yang sih. Ini yang bisa diganggu nih sama iblis. Ini yang murni, tidak bisa dibohongin, tapi dekat sama Allah. Yang selalu mengontak. Nah, ini yang harus kita satukan sehingga kita udah bersatu, insya Allah. Marutilah namanya tuh udah tasawuf, di atas tasawuf. Kita tak itu tujuan saya, satukan hati sama bersatu, insya Allah. Suka sedih Allah. Itu saya dialamin sewaktu saya yang 786 akhir dari 1 tahun berjalan tidak putus pada Isa 786 dilahirkanlah mimpi indah. Mimpi ke-1 dilihat neraka jahanam. Saya tanya kajian, saya belum masuk ke korekat ini. Saya tanya kajian nah hidup naon, gaduh pada bawang naon. Nah, sehingga berbalik tanya. Saya yang otomatis saya juga bilang. Ya kami hidup pada mampu. Saya terus sekali dan kaya rugi. Nah, saya makanya di dalam sana sehingga ada satu kata face to face nya 6 bulan, 3 bulan, 3 bulan lagi, 3 bulan lagi diperlihatkan kembali setelah neraka Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz kan alam-alam masar, tapi dengan ya Allah ininya teh apa? Ininya teh hijau dataran. Makanya saya ditanya, maaf mimpi apa ini? Makanya ada ya satu ustaznya, maaf dalam tadi sebutkan sama saya. Kurang gitu, kan mimpi gitu, cuman makanya saya sebalik nanya, sesudah mendawamkan 786 bismillah belum? Nyantuh, aja mau. Nah itulah, makanya saya suka tanya, kalau yang sudah mendawamkan insya Allah 786 bismillah yakin saya akan ketemu, apalagi yang tidak batal setahun itu sampai terakhirnya surga benar-benar. Sampai saya nggak dibangunin sama istri saya marah. Tapi di neraka saya belum juga setengah jam setelah saya pulang kerja, belum setengah jam tidur nih, saya dibangunin, dibantunya asa dibangun ke dalam apa? Catat keringat basah, baju basah, saya nangis basah semua. Subhanallah, waktu saya juga sampai terakhir, sampai kenal. Ya mudah-mudahan itu Rasul. Tapi ada kita satu keterangan di kala kita dengan Rasulullah bertemu dengan bertatap muka itu, dia tidak akan satu hari dijamin hidup. Kalau kita bertatapan gini nih sama Rasul, begini, satu hari pun tidak akan hidup. Langsung gitu. Tapi kalau di pinggir, di belakangin itu, tapi insya Allah mudah-mudahan kita dijemput. Ya berarti sahabat nih, pokoknya inspiratif banget lah. Alhamdulillah saya ketemu dengan Anjet. Mudah-mudahan segala sesuatu yang beliau ungkapkan ini ada bentuk motivasi bagi kita semua sebagai seorang muslim sejati, memberikan satu tips bagi kita semua ataupun sahabat-sahabat semua. Nah, kesimpulannya itu berada di sahabat-sahabat semua mengenai hal-hal yang diungkapkan. Mudah-mudahan ini berefek baik ataupun positif bagi kita semua. Dan akhir kata dari saya, Iwan Silian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.